kita lanjut lagi ya. Untuk soal kali ini yang akan kita bahas, yaitu ini soal dari teman kita, namanya Widya, kalau saya nggak salah, maaf kalau salah sebut nama. Dia DM di Instagram, Kak, minta tolong dong kerjain soal yang ini gimana caranya gitu. Oke, sebelum kita mengerjakan soal ini, oke, saya kasih itunya dulu ya, maksudnya kita review materinya dulu. Tapi sebelumnya kalau misalnya teman-teman ingin jelas reviewnya full, nanti lihat aja di playlistnya ya, yang larutan penyangga atau nggak buffer, kayak gitu. Oke, kita mulai dulu ya untuk reviewnya dikit. Ini yang disebut dengan buffer. Buffer itu kan teman-teman udah tahu ya, itu penyangga. Jadi menyangga supaya pH-nya itu nggak naik drastis dengan penambahan basa kuat dan nggak turun drastis dengan penambahan asam kuat. Oke, jadi buffer itu atau yang sering disebut dengan larutan penyangga itu ada dua, yaitu buffer asam dan juga buffer basa. Oke, kalau buffer asam ini bisa terbentuk dari dua cara, yaitu yang pertama, ingat ya, dia asamnya adalah asam lemah ditambah dengan garamnya. Oke, sedangkan yang kedua yaitu asam lemah itu bereaksi dengan basa, yaitu bisa basa kuat atau basa lemah dengan syarat. Oke, asam lemah ini jumlahnya lebih banyak. Oke, terus yang kedua yaitu kalau basa, hal yang sama dengan yang ini, yaitu basa lemah dengan garamnya, dan juga basa lemah itu bisa bereaksi dengan asam kuat atau asam lemah, tapi dengan syarat juga basa lemahnya itu jumlahnya lebih banyak. Oke, nah sekarang kita lanjut nih untuk soal. Ini yang disuruh cari bukan pH-nya ya, tetapi kita disuruh tentukan apakah campuran larutan ini termasuk buffer atau enggak. Oke, kita lihat nih. Tapi teman-teman semuanya gini, ini saran saya ya supaya teman-teman lebih cepat mengerjakannya. Ada baiknya teman-teman semuanya udah harus hafal nih atau enggak udah harus tahu yang mana aja asam kuat atau basa kuat kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih rumus kimianya, oh ini berarti basa kuat. Nah ini temannya siapa kayak gitu. Lihat ya syaratnya yaitu asam lemah atau basa lemah kayak gitu dengan garamnya atau dengan direaksikan dengan asam basa yang lainnya. Oke. Ini juga untuk asam basa, cara cepatnya ngafal juga udah saya kasih sebelumnya. Nanti teman-teman cek lagi. Ini untuk kita tulis di sini ya reviewnya supaya kita mudah mengerjakannya. Sekalian teman-teman ingat lagi gitu. Oke, kalau asam kuat ini ada coba 6, yaitu ini HCl, HBr, HI. Ini dari golongan 7 ya, cuma ada yang 3 ini. Terus lanjut lagi yaitu asam sulfat, terus asam nitrat, dan asam yang paling kuat yaitu asam perklorat, HCl4. Oke, sedangkan kalau dia basa kuat, ini berasal dari golongan 1 dan golongan 2. Oke, tapi lihat nih, nggak semuanya ya. Jadi golongan 1 itu dia mulai dari Li, Na, K, Rb, cesium. Nih, nanti tinggal tambah OH aja. Terus sedangkan dari golongan 2 itu mulai dari kalsium, strontium, sama barium. Jadi dia ada 8. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman temuin yang ini, berarti ini adalah yang kuatnya. Oke, sekarang kita cek nih yang A. CH3COOH. Oke, teman-teman lihat ya. Kalau basa itu kan identiknya ada OH-nya ya, tapi tidak semuanya. Asam kuat itu juga identik dengan adanya H+, tetapi nggak semua yang memiliki atom H itu adalah asam. Tidak. Kita cek nih. Ini kan CH3COOH. Di sini ada OH-nya. Kalau kita lihat sekelas aja kan berarti ini bisa dibilang basa dong, tapi salah. Ini adalah asam. Saya yakin teman-teman udah tahu nih pasti asam apa? Yes. Ini asam asetat atau dalam kehidupan kita sehari-hari ini sering disebut dengan asam cuka. Ya kan, biasanya sih kalau orang makan bakso pakai ini ya. Terus kalau ini, nih perhatiin ya, ini CH3COO-nya ini berasal dari ini. Oke, berarti hanya lepas karena dia asam. Berarti ini udah basanya. Na ini apa? Oke, Na ini berasal dari basa kuat. Berarti ini apa? Ini adalah garam. Oke, jadi ini terdiri dari asam lemah, asam cuka itu asam lemah ya, karena kan di sini nggak ada nih CH3COO-nya. Berarti ini asam lemah, ini garamnya, berarti apakah dia buffer atau enggak? Jelas ini buffer, mengikuti yang aturan yang ini. Oke, ini adalah buffer. Kita nggak perlu hitung angkanya ya, karena nggak disuruh hitung cari pH-nya.
Oke, next lagi. Ini ada NH3. Oke, di sini nggak ada OH, adanya HO, berarti ini asam gitu. Salah, ini bukan. Oke, jangan seperti yang saya bilang tadi, kalau ada H itu bukan berarti semuanya adalah asam. Oke, contohnya ini adalah NH3, ini bukan asam tetapi ini basa. Oke, apakah di sini ada NH3? Tidak ada, berarti ini adalah basa lemah. Ya. Oh iya, ini salah. Ini bukan NH3, ini NH4Cl. Jadi NH4-nya itu berasal dari ion NH3, sedangkan Cl-nya itu berasal dari anion asam kuat, yaitu HCl. Berarti ini apa? Oke, ini garam. Oke, sama dengan ini. Jadi ini basa lemah, ini garam, berarti ini juga buffer. Oke, perhatinya jenis buffernya lihat dari yang lemahnya. Kita lihat nih yang A ya. Ini kan tadi yang penyusunnya adalah asam lemah, berarti ini adalah buffer asam. Yang B ini penyusunnya adalah basa lemah, berarti ini adalah buffer basa. Oke, sekarang kita cek yang ketiga. Nih, yang C ya, cek. Ini tadi CH3COOH ini kan tadi asam lemah ya. Oke, NaOH apa? Oke, NaOH itu adalah basa kuat, ya kan? Teman-teman ingat, kalau misalnya di soal, itu sudah tersedia asam lemah dengan garamnya, atau basa lemah dengan garamnya, seperti soal A sama B, itu udah jelas buffer. Oke, jadi kita nggak perlu buat reaksinya untuk menentukan apakah dia buffer atau enggak. Tetapi, jika di soal, itu yang tersedia baru asam, dan basanya itu kita harus reaksikan, ya kan? Oke, sekarang kita buat reaksinya dulu nih untuk yang C. C yaitu kita buat reaksinya CH3COOH ditambah NaOH. Oke, kita menentukan garamnya siapa. Oke, kalau teman-teman belum terlalu mahir, ini diionin aja ya. Ini kan CH3COOH, kalau diionin kan jadinya CH3COO- sama H+. Kalau ini diionin menjadi Na+ dan OH-, ya kan? Ingat, min ketemu dengan plus, plus ketemu dengan min. Berarti ini apa? Nah, kalau misalnya udah ketemu minnya ini tinggal gini aja. Teman-teman pasti tahu ya. Nih, ini cuma dikit review aja. Jadi ini kan plus 1, ini min 1. Jadi angka satunya ini bakalan menjadi indeks lawannya, ini bawahnya, ini juga menjadi indeks bawahnya. Oke? Karena angka 1 itu nggak ditulis, jadi kita tulis aja nih langsung CH3COONA atau Na-nya di depan. Berarti sama kan? Yang ini garam. Berarti plus. Ini H plus ditambah OH min jadinya apa? Oke, good. Jadinya H2O. Oke. Teman-teman ingat, selalu ingat, kalau ada persamaan reaksi, persamaan reaksi itu harus disetarakan dulu. Jadi dia harus balance jumlah atom yang ada di kiri sama dengan jumlah atom yang ada di kanan. Kenapa? Karena kan dalam penyataan reaksi itu yang akan kita rubah kan koefisien, ya kan? Koefisien itu adalah angka yang depan sini. Kalau misalnya ini kita nggak ubah, gitu ya, berarti belum balance, gitu, itu nanti bakalan mempengaruhi. Karena koefisien reaksi itu sangat mempengaruhi dalam perhitungan, dan itu sangat penting. Karena itu perbandingan molnya. Ini udah setara ya, berarti kita lanjut aja nih buat reaksinya. Ini kan karena kita buat reaksi, berarti kita harus hitung jumlah molnya. Nih, ini yang diketahui adalah volume. Oh iya, ini 0, ya. I think sih ini 0,1 ya. Ini 50 mili, ini 0,1 molar. 50 mili, 0,1 molar. Jadi keadaannya mereka sama. Kita hitung cuma satu aja ya. Teman-teman ingat kalau misalnya nih ada kemolarannya. Molar sama dengan mol per volume. Kita harus cari mol. Berarti mol sama dengan molar dikali volume. Kalau rumusnya seperti ini, yang ini ya, molar sama dengan N per V. Ini V-nya atau volumenya harus dalam satuan liter. Tapi di sini satuannya mili gimana? Kalau kita konversi kan berarti 50 mili dibagi 1000 dong, ya kan? Berarti 0,05. Sedangkan ini kemolarannya 0, lagi, berarti kita akan banyak dengan angka koma-koma. Ribet. Tapi supaya teman-teman nggak terlalu banyak lihat angka koma, nggak apa-apa, nggak usah dikonversi. Nanti sama aja hasilnya.
Jadi kita langsung masukin aja. Ini kemolarannya 0,1 molar dikali dengan volumenya 50 mili. Oke, ini dia molnya sama ya. Molnya CH3 COOH dia sama. Kenapa sama? Karena volumenya sama dan kemolarannya juga sama. Oke, jadi ini kan kalau rumus pakai ini, kalau molar dikali volume kan dapatnya mol ya. Tapi ini karena kita nggak konversi menjadi liter, jadi nanti satuannya bukan jadi mol, tetapi milimol. Oke, ini 5 milimol. Berarti kita masukin sini. Kita masukin mol mula-mula, mol bereaksi, mol sisa. Kalau mol mula-mulanya, ini kan tadi sama ya, 5 milimol, ini juga 5 milimol. Oke, nih teman-teman harus ingat selalu nih, kalau dalam persamaan reaksi kimia, pereaksinya atau reaktannya memiliki mol, gitu ya. Jadi ada dua bereaksi itu memiliki mol. Ini kan ada dua ya. CH3COO-nya ada molnya, NaOH-nya juga ada molnya, begitu. Berarti kita harus cari yang namanya bereaksi pembatas. Oke. Jadi bereaksi pembatas itu disebut juga dengan bereaksi yang habis bereaksi. Jadi kenapa kita cari itu? Karena patokan misalnya nih, untuk mencari yang ini, yang garamnya sama H2O-nya molnya, itu kita bandingkan dengan bereaksi pembatasnya. Oke, teman-teman masih ingat gimana cara menghitung bereaksi pembatas atau cara menentukannya? Oke, nah jadi cara menentukan bereaksi pembatas itu adalah masing-masing molnya dibagi dengan koefisiennya. Oke, sangat penting kan koefisiennya? Nih, jadi ini 5 dibagi koefisiennya nih. 1 ya, berarti 5 bagi 1, kita buat hasil bagi di sini ya. 5. 5 dibagi 1, ini 5. Oke, ingat hasil bagi mol dengan koefisien masing-masing yang paling kecil hasil baginya itu yang menjadi bereaksi pembatas. Oke, di sini hasil baginya sama-sama 5, berarti sama-sama kecil. Berarti intinya apa? Nah, bereaksi pembatasnya keduanya, asam basanya. Berarti semuanya habis bereaksi. Oke, awalnya 5, berarti dia bereaksinya 5 juga, sehingga pada akhir reaksi dia habis, nggak ada yang sisa. Oke, ini kan produk ya. Produk itu di awal reaksi nggak ada. Nah, terus gimana cara menghitungnya ini bereaksi? Dengan perbandingan koefisien. Oke, jadi koefisien yang kita cari, koefisiennya ada 1, dibagi dengan bereaksi pembatas. Di sini bereaksi pembatasnya ada 2, jadi terserah kita mau pakai yang mana, karena sama aja. Oke, koefisien juga sama, 1 dikali molnya juga sama, yaitu 5. Oke, dibagi sama dengan 5, ini berarti 5 milimol. Oke, teman-teman harus ingat clue-nya, kalau untuk MRS ini, untuk menentukan apakah dia buffer atau tidak. Oke, gini. Tadi kan ada syarat ya, jumlah asam lemahnya atau basa lemahnya itu harus lebih banyak dari basanya atau asamnya. Kalau kita reaksikan seperti ini. Oke, berarti dia harus ada yang tersisa gitu. Jadi ini kan yang ada cuma garam ya, sedangkan asam sama basanya itu nggak ada. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini, perhitungan MRS-nya, jadi yang dilihat adalah dalam keadaan sisanya ya. Ini bukan buffer. Oke, bukan buffer. Bisa ya. Jadi ya kalau asamnya habis, basanya habis, yang ada cuma garam, ini bukan buffer. Oke, ini namanya hidrolisis. Oke, saya yakin teman-teman udah belajar ini atau mungkin next-nya akan belajar ini yang namanya hidrolisis. Jadi kalau hidrolisis itu keadaannya kalau asam basanya habis yang ada cuma garam. Oke, bisa ya? Oke, good. And then ini bukan ya. Kita cek aja deh, ini bukan. Kita cek yang D. Oke, reaksinya juga sama. Oke, kita buat sini aja ya. Jadi CH3COOH ditambah NaOH. Oke, ingat ya tadi buat reaksinya itu supaya menghasilkan garamnya gimana. Kalau saya yakin sih kalau teman-teman udah biasa nih tulis rumus kimia seperti ini, saya yakin teman-teman pasti bisa. Masuknya dengan lancar. Tapi kalau nggak lancar nanti buat aja seperti ini dulu ya, diionin dulu kayak gitu. Oke. Sekarang karena di sini tersedia adalah asam basanya, berarti kita harus reaksikan dulu. Berarti kita harus cari molnya. Oke, di sini dia keadaannya beda. CH3 volumenya mereka sama, tetapi asamnya dia 0,2. Di sini apa namanya nih? NaOH-nya 0,1. Sekarang kita hitung mol masing-masing. Oke,
dengan rumus yang sama ya, tapi nanti kita dapatnya milimol. Jadi kita nggak usah konversi ke liter. Lama kita. Maksudnya bukan lama sih, pakai angka koma-koma. Kalau misalnya teman-teman terbiasa dengan angka koma-koma sih nggak masalah, terserah. Jadi mau diubah ke liter atau enggak, terserah. Oke? Terus ini molnya CH3COOH-nya. Oke, berarti 0,2 dikali 50 ya. Berarti ini sama dengan 10 milimol. Sedangkan kalau NaOH-nya 50 dikali 0,1 yang ini 5 milimol ya. Berarti kita masukin CH3COOH-nya di sini ada 10 milimol, sedangkan NaOH-nya 5 milimol. Oke, sekarang kita cek reaksi pembatas. Ingat ya, reaksi pembatas berarti mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. Ini 5 dibagi 1 berarti di sini 5, kita buat atas ya. 10 dibagi 1 berarti 10. Mana yang lebih kecil? Yang 5 yang lebih kecil. Berarti yang 5-nya habis. Mula-mulanya dia 5, setelah dia bereaksi karena reaksi pembatas itu semuanya habis bereaksi dan yang bereaksinya ada 5 milimol, oke? Dan dia habis. Nggak ada lagi yang sisa. Jadi semuanya dia kepake. Oke. Terus untuk mencari ini berapa gitu. Oke, ingat seperti yang tadi ya, untuk mencari mol yang lain, kalau kita udah tahu reaksi pembatas tinggal menggunakan perbandingan koefisien. Oke, caranya koefisien yang dicari ya kan, berarti ini koefisiennya 1 dibandingkan dengan koefisien dari reaksi pembatas, yaitu yang ini, ya kan? Ini ya, ini yang menjadi pembatas. Berarti 1 dikali dengan, ini dia yang bereaksinya, yaitu 5. Ingat ya, yang kita kalikan itu bukan hasil baginya. Oke, berarti di sini terdapat masih ada sisa, ini kan 5 nih. Berarti kalau 5 nih, awalnya dia 10, yang dipakai adalah 5, berarti sisanya ada 5. Oke, ini di awal reaksi nggak ada. Nah, ini berapa? Dengan cara yang sama, berarti koefisiennya ini 1 dibanding dengan 1 dikali dengan 5. Berarti ada 5, ya kan? Ini 5. Nih, teman-teman harus ingat nih, clue-nya ya. Kalau dia asam lemahnya, atau basa lemahnya sisa dan ada garam, ya kan? Ini ada nih sisa, ini ada garamnya. Ini yang disebut dengan buffer. Bisa bedain kan? Kalau ini kan asamnya nggak ada, basanya juga nggak ada, habis. Yang ada cuma garam, itu namanya hidrolisis. Tetapi kalau buffer itu yang asam lemahnya, karena ini buffer asam ya, berarti asam lemahnya itu ada yang bersisa, basanya habis, dan ada garamnya. Kayak gitu. Oke, bisa ya? Berarti ini buffer. Yang E sekarang kita cek. Kita cek E-nya di mana ya? Oke, kita buat di sini aja deh. Ini kita hapus sebentar ya. Jadi caranya itu teman-teman ingat gimana triknya supaya bisa bedain. Oke, ini kita buat di sini yang E-nya supaya kita bandingin nih yang ketiga yang di bawah ini ya. Karena kan dia harus kita reaksikan dulu. Sedangkan yang A sama B itu kita nggak perlu reaksikan, kita cuma cek aja apakah dia udah ada asam basa lemahnya dan garamnya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita yang E. Buat reaksi yang sama seperti yang tadi karena dia senyawanya sama, ya kan? Jadi kita nggak perlu buat reaksi yang baru lagi. Tapi kalau misalnya dia senyawanya beda, teman-teman harus tetap reaksikan ya. Jadi kan dia nggak sama. Gitu. Oke. Nih, kita hitung. Ini molnya, ini 50 dikali 0,1. Oke, kita hitung sini aja ya. Ini 5 milimol. Ini 50 dikali 0,2, ini berarti 10. Oke, kita buat mula-mula bereaksi sisa. Ini mula-mulanya ada 5 milimol, ini ada 10 milimol. Oke, cari reaksi pembatas ya. 10 dibagi 1, ini 10. 5 dibagi 1, ini 5. Oke, hasil bagi paling kecil yang mana? Yang 5. Berarti ini habis, ini 5. Oke, sedangkan yang ini berapa? Kita hitung. Berarti ini yang dicari, berarti koefisiennya NaOH dibandingkan dengan reaksi pembatas CH3COH-nya ya. Karena hasil baginya paling sedikit. Ini bagi 1 dikali molnya yaitu 5. Oke, berarti 10 dikurang 5 ada 5. Masih ada sisa. Nih, kalau yang sisa adalah basa, teman-teman harus cek. Yang sisa itu adalah basa kuat atau basa lemah gitu. Ingat ya, kalau buffer itu dia harus asam lemah atau basa lemah. Itu yang harus sisa. Ini adalah basa kuat yang sisa. Berarti ini bukan buffer.
Oke, ingat ya, ini bukan buffer. Oke, saya rasa sih penjelasan saya cukup sampai di sini. Saya harap semuanya teman-teman yang mendengarkannya bisa mengerti. Dan juga nanti kalau misalnya lebih banyak soal lagi, cek aja di playlistnya ya, karena udah banyak contoh soalnya. Ini soalnya saya pisah-pisah ya, karena ada 2 soal. Oke, maaf ada gangguan suara berisik. Oke, dan saya minta tolong please subscribe dan juga minta tolong bagiin juga ya sama teman-teman semuanya gitu supaya semuanya makin tahu atau makin jelas gitu. Oke, demikian dulu. Terima kasih.